Halo abang-abangku, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau ngebahas Aztec Network ya, node node baru nih. Aztec nih yang kayak kita tahu ya, RPC-nya tuh susah ya kalau kita nggak modal. Tapi kalau kita modal itu butuh banyak. Kalau kita pakai Alchemy di sini dia ada limit bang ya. Dia ada 100 juta, apa ngomongnya saya juga lupa. 100 juta request maksudnya ya. Kalau kalian ngecek itu Alchemy itu ada di sini di USEC, setting USEC. Kalau kalian sudah mentok di sini itu pasti node kalian nggak bisa, pasti ada error. Kalau di DRPC ini punya saya nih ngetes ini ya, deposit $1 nggak salah. Sama di DRPC juga gitu, kalau kita pakai yang free dia ada limitnya juga. Jadi kita kalau limit buat terus. Yang baru tuh pakai di Block P. Block P dia limitnya malah di bawah dari ini ya. Alchemy dia 50 juta request. Ini pun baru kepake kemarin. Sekarang udah limit aja. Yang terakhir di Chainstack. Di Chainstack juga sama ya. Semuanya yang free itu ada limitnya. Apalagi yang berbayar juga ada limit. Kecuali kalian berlangganan yang per bulan ya. Kalau kalian berlangganan per bulan itu kalau nggak salah bisa berapa ya, $48 apa ya di Chainstack, macam-macam bang. ah untuk itu saya buat tutorial. Ini ada tutorial kita ngebuat RPC lokal sendiri. Jadi RPC-nya ini kita pakai nanti buat node Aztec kita sendiri. Jadi sama dengan RPC privat lah gitu. Modalnya apa bang? Modalnya adalah VPS kalian ya. Kalian butuh VPS. VPS ini tersendiri bang ya. Dia kita jalanin node execution sama consensus node ya. Ini RPC dari Spolia. Speknya minimal 4 core, 16 GB RAM. Kalau untuk storage saya yang 2 TB nggak ada ya. Ini saya ngetes di 1 TB sebenarnya. Tapi kita coba aja. Jadi kita running ini RPC ini, node RPC ini Spolia, RPC privat ini itu di beda VPS bang ya. Jadi kalian harus punya dua VPS. Yang pertama VPS-nya RPC untuk RPC, yang satunya untuk running node Aztec gitu ya. Kalau kalian gabung itu bisa-bisa. Cuman port dia ada kepake sama, jadi kalian harus ganti portnya biar bisa running. Plus VPS kalian harus yang speknya gede. Nggak bisa pas-pasan running RPC private RPC sekaligus Aztec itu node. Yang jelas kalian speknya harus double berarti ya. Kalau kalau cara saya itu VPS-nya dipisah dua, satu RPC, satu yang node. Oke, langsung aja bang kita coba running ya, RPC privatnya. Ini VPS baru bang ya. Saya ngetes di Digital Ocean. RAM-nya cuman 8 giga. Ini ngetes saja. Sebelumnya saya udah running di Contabo. Core-nya 8, RAM-nya 24 giga, SSD-nya 1,2 tera ya. Ini buat tutorial saya ngetes saja, mana tahu bisa. Ini VPS baru ya, kosongan. Kalau VPS baru, saran saya langsung aja ke ini, kalian ke grup diskusi, kalian ketik VPS setup. Ini coding, ini dia paket auto install satu, jadi satu script gitu, dari update sampai install Termux, Rus,
Python, Node.js, lain-lain ya yang sering kita butuhin gitu. Ini kita paste aja langsung. Kita tungguin update. Update sekalian install paket-paket yang dibutuhin. Eh, Docker juga dia auto install di sini, Docker Compose. Ini tutorialnya dari GitHub-nya si ini ya, Frianos, Frianowski apa. Orang mana juga saya kurang tahu, saya dapat info dari admin ya. Kita tungguin sebentar. Oh, oke Bang. Ini kalau kalian running itu update, biasanya update VPS ya. Dia akan keluar kayak gini. Configuration OpenSSH server ya. Kalau kalian keluar begini, kalian jangan pilih yang ini ya. Jangan pilih yang nomor satu yang install package maintain versionnya. Jangan dimodif ya. Kalian pilih aja yang nomor 2 keep. Kalian bisa tekan tab atau panah atas bawah gini. Keep ya. Pilih yang ini ya, Bang. Pastiin pilih yang ini. Kalau kalian pilih yang lain, itu pasti konfigurasi SSH kalian itu udah berubah ya. Bisa jadi port kalian ketutup nanti. Nanti kalian nggak bisa login ke VPS kalian. Jadi pilih yang ini aja, yang nomor 2 dari atas, keep current ya. Kalau udah pilih ini atas panah, kalian tab, pencet tab ya. Kalian oke, enter. Itu banyak orang salah di situ ya. Kenapa VPS saya nggak bisa connect? Itu karena port kalian udah berubah ya, udah ketutup, atau kalian aktifin firewall ya. Kalau kalian aktifin firewall itu wajib aktifin port SSH kembali ya. Port SSH itu berapa Bang? Port SSH itu di 22 di sini Bang. Nih, SSH itu portnya 22. Jadi kalau port ini ketutup, otomatis VPS kalian nggak bisa login. Ini masih nunggu ya. Dia nginstal apa software-software ya. Dia nginstal Python, Docker dan lain ya. Semuanya jadi satu saya buat. Nih, ini kalau VPS baru saya biasanya ngelakuin ini. Update sekalian install paket-paket yang sering dipakai. Kalau kalian keluar gini, ini instalan kargo apa ras ya, saya lupa nih. Terus kalau nggak salah, terus kalian pilih satu atau kalian pencet enter aja, nggak apa-apa. Ntar.
Oke bang, ini udah selesai ya, dia install banyak ya, AirZoom, SSEQ, JQ, BC, Python, Node.js, lain-lain ya. Ini udah langsung kita running execution sama consensus node-nya. Kalau yang ini, kalau kalian udah pernah running ini dia buat menghapus ya, running ulang. Jadi kita langsung aja ke sininya aja, di step install dependency, karena ini VPS baru ya. Ini kan kita copy, kita ikutin aja, kita paste ke sini. Karena kalau kalian pakai RPC gratisan, kalian udah pasti harus buat akun banyak-banyak ya. Kalau udah limit itu udah pasti ya, kalian butuh stok lah, stok akun banyak, biar kalau udah kena mentok limit kalian ganti ya. Oke, ini udah ya. Ini kita aktifin port sama firewallnya ya. Seperti saya bilang, kalau aktifin firewall itu wajib aktifin port 22 ya. Kita cek ya, ini firewallnya. Kalau VPS baru pasti belum aktif. WP status, ini statusnya inaktif ya. Sekarang kita aktifkan ya, kita copy aja komennya. Ini dia minta banyak port tuh, 85, 45, 35, 4000 dan lain-lain ya. Terus dia ngasih juga port 22, ini wajib ya. Kita paste aja langsung, kita enter. Kalau keluar kayak gini, kalian ketik Y baru enter ya. Oke, kita enter lagi UFW status. Nah, ini udah aktif ya statusnya, portnya juga udah kebuka. Lanjut kita ke step berikutnya, kita buat new user dan group, kita copy, kita paste sini. Oke, lanjut kita generate JWT secret, kita buat folder di sini ya. Ikutin aja, copy, kedua copy, yang ketiga copy paste lagi. Oke, keempat ke copy paste, pastiin hasilnya sama ya dengan saya nih, nggak ada error. Kelima, kasih permission ke rootnya. Oke, step berikutnya ya, ke sini kita buat folder untuk get sama beacon ya. Copy aja, kita paste sini. Oke, kemudian ini install Ethereum sama getnya, copy paste. Step kedua ya, tunggu ya. Kalau kalian keluar ini, ketik Y baru enter ya. Ini tadi masih step pertama ya, nanti kita ke, maksud saya baris pertama, nanti ke yang ini ya, soalnya loading. Oke, kita lanjut yang ke baris keduanya, kita paste, kita enter. Oke, udah selesai. Kita lanjut ke baris ketiga, kita ekstrak pakai tar. Oke, udah diekstrak, baru kita pindahin ya. Ini pindahin ke folder yang kita buat di get tadi. Ikutin aja, kita copy, kita paste. Oke, kemudian ke step create get service ya, dia jalannya di service di backgroundnya. Kita copy, paste, kemudian kita isi ini
Kita copy semuanya isi, nggak ada yang diubah ya. Kita paste, lalu kalian pencet Ctrl X Y enter ya. Oke, selesai. Lanjut ke step ini ya, start and enable get service ya. Setelah kita buat servisnya baru kita start ya. Oke, baru kita coba cek ya status gate-nya apakah sudah aktif atau belum. Di sini sudah aktif ya, aktif dan running. Ini lognya. Ini buat ngecek lognya ya. Nah, kalau begini, pas kalian ngecek statusnya, kalian Ctrl C ya, Ctrl C, baru kalian paste untuk cek lognya. Ini udah running ya. Dia untuk awal-awal tuh pasti seperti nge-stuck, tapi itu bukan nge-stuck ya, itu loading ya. Kalau udah cek lognya, lanjut ke step berikutnya, kalian Ctrl C aja, Ctrl C, tidak apa-apa. Kita stop. Lanjut kita create beacon service-nya ya di sini. Tadi kan yang get, sekarang beacon ya. Kita copy, kita paste, enter. Oke. Kita buat service beacon ya. Copy, paste, enter. Kita isi seperti yang tadi. Ctrl X Y enter. Kemudian kita start beaconnya. Udah, baru kita cek statusnya apakah aktif apa tidak. Sudah aktif ya. Kemudian kita Ctrl C, kita cek lognya. Oke, ini lognya ya. Pastiin sama seperti saya lognya ya. Ini tunggu ya. Baru kita Ctrl C, kita stop lihat lognya. Kita lanjut ke komen berikutnya. Ini butuh waktu sekitar kalau saya kemarin itu kurang lebih 12 jam apa 20 jam gitu buat proses sinkronnya. Ini komen buat di sini kan dijelasin wait, nunggu kedua get dan beacon itu benar-benar sinkron ya. Bisa membutuhkan waktu beberapa jam bahkan hari. Oke, ini buat script ngecek sinkronnya. Kalau kalian udah sinkron apa enggak. Ini kita clear dulu. Clear. Kalian buat ini kan copy aja, copy nano ini. Copy, paste. Kalian isi ininya. Sama kayak tadi, paste. X, Y, enter ya. Ctrl X, Y, enter. Oke. Baru kita kasih permission. Copy, paste. Ini buat runningnya ya. Saran saya running ini. Ini kalau mau gampangnya kalian buat screen aja ya. Kalian buat screen s dash s sinkron. Nah, gitu ya, bebas namanya. Baru kalian runningnya gini. ./sync.sh. Kalian enter. Kalau dia masih seperti ini ya, statusnya. Dia kan masih sinkron, masih false ya. Ini artinya belum ya, masih proses ya. Kalau dia udah sinkron, saya kasih contoh ya. Bentar ya, ke contoh. Sampai ini sudah selesai ya. Ini sudah selesai. Kalau ini tutorial running Aztec-nya nanti ya. Nanti saya jelaskan. Ini saya buat screen. Ini kalau udah sinkron ini seperti ini ya. Nah, semuanya false ya. Statusnya false, false, false. Sudah selesai ya. Apakah dia masih sinkron? Tidak. Berarti dia sudah sinkron ya. Kalau ini kan masih uh, ada true, the true. Ini juga masih loading ya. Nah, ini udah selesai semuanya. Beaconnya udah sinkron. Ini kita tutup.
Nah, ini kalian kontrol AD aja, kontrol AD. Kalian tunggu, cek berkala. Kalian bisa lihat sini statusnya dia dia masih proses perjalanannya sinkron nih. Dan bisa cek lognya, cek log beacon. Sebenarnya nggak perlu juga ya, tapi nggak apa-apa. Cek log beacon sama ini komennya kalian lihat di sini. Kita copy ini beaconnya, di loading ya. Dia lama ini prosesnya. Kemarin saya biarin itu 24 jam ya. Ini Ctrl C aja nggak apa-apa. Oke, kalau sudah, misalnya kalian sudah sinkron atau sudah 24 jam, intinya kalian cek ini screen dari sini. Kalau statusnya sudah selesai ini semuanya false 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 ya. Ini kan masih ada true, ini masih loading nih ya. Bloknya masih dapat sebagian. Itu cara runningnya seperti ini ya. RPC-nya maksud saya. Kalian ini yang biasa kita running L1 RPC URL, ini RPC Sepolia ya. Ini kalian pakai dengan IP VPS kalian, kemudian port ya. Seperti ini contoh ya. Ini contoh. Buat ngelihat port bagaimana port VPS kalian gini aja. Nah, ini dia. Ini copy. Nggak ada notepad di sini. Seperti ini ya, saya contoh aja. Paste. Kalau untuk Sepolia dia portnya 8545 ya. Yang kalian ganti itu hanya ini aja, your VPS IP. Seperti ini, kalian copy ini. Ini RPC untuk Sepolia. Beaconnya mana bang? Kalau beacon konsensus ya, yang ini ya. Pakai port 3500 ya. Jadi gimana bang? Jadi kalian copy aja ini. Kalian copy. Kalian ganti portnya belakang. 3500. Ini buat beacon. Yang ini buat Sepolia. Oke? Gini ya. Ini tutorial udah ada. Jadi ini kalian running nggak usah pakai yang ini ya sebenarnya. Pakai yang biasa dari tutorial official ya. Kalau salah kita stack. Sini ya runningnya kayak biasa. Ini dia ya. Copy comment running node-nya. Kita Ctrl C, seperti ini. Ini kalian itu ya, ganti RPC URL-nya dengan yang ini. Yang pertama ini Spolia 8545. Beaconnya itu 3500 portnya ya. Ini yang beaconnya ini. Oke. Gini kan. Biar jelas ya. Kalau ini udah jelas ya, ini validat address kalian, ini private key kalian. Ini saya jelasin untuk URL RPC-nya aja. Ya, push. Kita ganti dengan yang ini beacon ya, konsensus ya. HTTPS kemudian titik / IP VPS kalian portnya 3500. Oke. Baru untuk L1 RPC URL-nya, ini RPC Spolia-nya. Kalian pakai portnya 8545. Sama ya, TPS.
Seperti ini ya. Jadi kalian tinggal running aja, kalian enter dalam screen, selesai ya. Tapi itu wajib nunggu sinkron ya. Kalian harus nunggu sinkron sampai benar-benar sinkron. Saran saya diamin aja 1 hari. Saran screen. Ini ya. Kalian harus nunggu ini sinkron ya. Nunggu ini sinkron sampai nggak ada lagi. Berapa lama bang? Ya, tergantung VPS kalian. Kalau di sini dia jelasin itu beberapa jam bahkan sampai hari ya. Ya ini udah jelas. Kalau kalian nggak ngerti tutorial ini, kalian bisa translate pakai bahasa Indonesia ya. Oke, ini saya kasih contoh ya di tadi udah ya. Clear. Ini sinkronnya. Ini yang baru running seperti ini. Nah, kalau ini contoh hasil yang udah sinkron ya. Kalau udah sinkron seperti ini ya. Kalau ini kan belum ya. Nih. Oke. Sekian tutorial dari saya. Terima kasih.